Halo, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Juli. Dan hari ini kita akan bahas nih, are you ready for the Santa Claus Rally? Jadi kita akan bahas kira-kira ada nggak ya nanti Santa Claus Rally-nya yang biasanya selalu ditunggu-tunggu oleh para trader. Saya juga nungguin sih. Nah, jadi kita simak langsung ya, apakah akan ada. Nah, tentunya kita harus analisa berdasarkan historical. Jadi nanti saya akan share historikalnya bagaimana, apakah performa di setiap bulan Desember IHSG itu selalu hijau. Tapi sebelum itu saya mau share dulu sedikit beberapa informasi. Jadi yang pertama adalah biasanya kita akan ada acara Zoom nih. Nah, barangkali teman-teman ada yang ketinggalan ya yang hari Rabu jam 8 malam. Bisa ikutan nanti di hari Sabtu jam 4 sore kalau ada yang ketinggalan. Mudah-mudahan sih nggak ketinggalan ya. Di sana itu acara Zoom, jadi bisa langsung diskusi dan komunikasi dengan coach dari Wisdom Main Invest. Juga kalau teman-teman nantinya tertarik nih, mau pakai tools dari Wisdom Main Invest, kita bisa ya bantu teman-teman untuk mendapatkan atau menggunakannya dengan dua cara. Yang pertama tentunya menjadi member Wisdom Main Invest, jadi berlangganan. Jadi fasilitas kita yang paling utama itu adalah tools ya. Tools ini adalah sebuah alat yang ngebantu teman-teman mempermudah menganalisanya supaya teman-teman lebih efisien dan efektif dalam tradingnya. Yang kedua, kalau teman-teman mau ngedapetin tools ini, bisa banget dengan cara yang mudah, tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekanannya Wisdom Main Invest. Jadi, kita punya 4 rekanan ya, dan menyusul akan ada 2 lagi nih. Jadi kalau kemarin-kemarin akan ada 1 yang lagi on proses, sekarang jadinya ada 2 yang lagi on proses. Itu teman-teman namanya juga kenal, sekuritasnya cukup besar dan cukup ternama. Mudah-mudahan nih ya segera selesai prosesnya. Jadi teman-teman yang mau buka rekening itu bisa kita bantuin. Dan selain dibantu buka rekening, bisa mendapatkan fasilitas lebih, yaitu mendapatkan tools Wisdom and Invest secara gratis. Tapi tentunya yang gratis ini agak terbatas ya. Maklum dong, wajar ya. Nah, cuma kalau teman-teman aktif terus bertransaksi, maka bisa mendapatkan toolsnya nih secara komplit juga seperti para member. Dengan catatan ingat ya, harus memenuhi minimum transaksinya. Yang gratis ini pun hanya 1 bulan aja, biar teman-teman cobain kira-kira oke nggak sih? Tapi kalau misalnya teman-teman aktif terus bertransaksi, karena kalau nggak aktif bertransaksi, maka percuma juga ya pakai toolsnya. Jadi kalau misalnya aktif transaksinya, maka teman-teman akan menikmati terus fasilitas dari Wisdom and Invest ini. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu saya mau jelasin beberapa hal, mau share nih aktivitas dari room membernya, fasilitas Wisdom and Invest apa aja sih? Yang paling utama sih kita memberikan tools, tapi selain itu kita juga ada ya fasilitas lainnya, yaitu misalnya teman-teman mau diskusi soal porto, mau kita juga ada stock pick sebetulnya, tapi tentunya eksklusif untuk para member ya. Makanya di YouTube ini juga saya nggak ngasih area beli ataupun area taking profit. Jadi nggak ada trading plan-nya lah. Nah, trading plan itu khusus untuk para member di room member. Ini juga tadi kita ngedapetin ya, lumayan nih. Member ada nggak yang ngedapetin yang lagi ara-ara-ara? Nah, mudah-mudahan dapat semua, mudah-mudahan cuan, mudah-mudahan November ini menjadi November cuan, bukan November rain. Amin. Nah, contoh lah, ini ada review lain. Oh ini ya, beberapa sahamnya ya. Nah, beberapa saya tutupin karena cuannya belum gede-gede banget, jadi saya tutupin aja. Ini cuan dari para member eh, yang mereka bersedia untuk sharing nih. Ya ada beberapa ya, BBR-nya udah lumayan. Lalu ini ada satu yang saya tutupin karena cuannya masih kecil. Dan ada MTEK yang udah 10% lebih tuh, 16%. Lumayan ya. Happy cuan, semoga teman-teman yang di YouTube ini juga kecipratan nih rezeki-rezekinya. Dan setelah November cuan, kita akan segera ke, mudah-mudahan ada Santa Claus Rally-nya. Jadi dapat kado ya, dapat dari Santa Claus-nya. Ini aja sekilat info. Kita langsung masuk ya ke pembahasannya. Jadi ada 7 saham juga yang nanti akan saya bahas. Mudah-mudahan sahamnya ini menarik.
Yang belum tahu gimana sih cara menggunakan tools Wisdom and Invest, mungkin bisa lihat ya beberapa video-video saya yang kemarin-kemarin, itu di bagian depan biasanya saya ada jelasin nih cara menggunakan chart win. Apa sih yang harus dilihat, apa sih yang harus dicari gitu. Dan gimana sih cara menggunakannya, artinya apa sih? Nah, itu ada video-video kemarin. Jadi hari ini saya singkat aja ya, nggak banyak membahas tentang cara pembacaan chart lagi. Kita akan langsung ngeliatin kira-kira indeks kita bagaimana dan mau kemana. Nah, hari ini dia mantul dari area support, dia naik lagi. Dan mulai ada momentum lagi. Jadi yang bagus itu kalau ada momentum biru ya, kalau merah, apalagi merahnya semakin ke bawah, itu jelek. Jadi yang bagus kalau dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur dan semakin meningkat, itu yang paling oke. Jadi ini masih oke, mudah-mudahan sih bisa menguji lagi nih area 7.046 ini ya, atau bahkan lebih mudah-mudahan. Lalu kita lihat hari ini, foreign flow-nya lumayan nih hari ini. Jadi mudah-mudahan ya, foreign-nya membantu mengangkat IHSG kita, walaupun sebetulnya enggak, enggak apa ya. Jadi IHSG ini udah jadi kayak indeks saham harga gabungan Goto dan Brand. Jadi IHSGB, bercanda sih itu ya. Nah, jadi kalau LQ45-nya sendiri atau blue chip-nya sendiri, kita harus ngelihatnya LQ45 ya. Ini lebih korelasi ke saham-saham blue chip. Misalnya teman-teman punya saham blue chip atau apa, terutama saham-saham banking. Jadi kenaikannya memang nggak banyak-banyak banget sih kalau dari LQ45, tapi mudah-mudahan akan mengikuti ya. Ini masih di trend up secara minor. Jadi mudah-mudahan akan menguji 935 atau bahkan MA200-nya. Itu area resist. Gitu. Kita lihat juga stock performance atau performa selama bulanannya dan tahunannya. Biasanya nih ya, ini kan probability yang nggak selalu tepat. Mudah-mudahan aja nih, ketika September dan Oktobernya merah, sama seperti di sini, Novembernya hijau, Desembernya hijau. Di sini juga ya, September, Oktober merah, November hijau, Desembernya hijau. Jadi mudah-mudahan terulang kembali. Mudah-mudahan. Tuh, tapi ingat, tidak semua saham itu akan naik walaupun misalnya beneran nih IHSG di bulan Desember itu hijau. Tidak berarti semua saham itu akan hijau ya, karena saya pernah ngecekin salah satu saham, kalau nggak salah BCA deh. Jadi BCA itu di bulan Desember tidak selalu hijau. Dan saham-saham lainnya yang LQ45 juga tidak selalu hijau di bulan Desember. Jadi bukan berarti IHSG-nya kemungkinan besar 90% hijau, sahamnya pasti hijau. Enggak juga ya. Jadi jangan salah pilih. Jangan salah pilih saham-sahamnya. Pilihlah saham yang ada momentum, pilih saham yang uptrend, sehingga teman-teman juga kecipratan dari Santa Claus Rally ini. Oke, jadi itu yang paling penting. Fokus ke saham-saham yang uptrend dan ada momentum. Saya mau bahas Arto ya. Arto kan hari ini ARA, tutupannya juga ARA, jadi mudah-mudahan besok bisa lanjut. Kita lihat area support resistnya. Bukan area entry lagi berarti ini ya. Arto. Sini. Nah, ini Arto. Kita entry Arto ini udah cukup lama dan saya pernah share Arto kayaknya udah cukup lama juga deh. Cuma di room member ya sepertinya ya. Karena saya nggak sempet bikin YouTube udah semingguan lebih, makanya saya nggak share. Tapi kalau untuk para member, kayaknya saya ada share nih. Karena saya ada screening, dan Arto itu masuk screener udah lama. Karena dia sudah ada segitiga hijau, dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur, jadi cukup menarik. At least di MA200 target resistnya. Tapi ternyata hari ini ARA ya, luar biasa. Jadi begitu dia breakout, nih, bagaimana sih kita bisa tahu suatu saham itu akan ARA? Ini fungsinya satu tools lain dari Wisdom and Invest, yaitu Haki. Jadi ini keren banget dan biasanya memang saya suka banget pakai di sini ya. Ketika dia masih sideway, ini tanggal berapa tuh? Tanggal November 22. Dia harganya masih sideway, nggak kemana-mana. Ini di 5 menit chartnya. Karena kita mau untuk fast trading, maka kita pakai time frame kecil di 5 menit. Dia ada spike. Spike ini menandakan adanya transaksi yang besar.
Dan tetap harus konfirmasi ya, yaitu harganya bergerak naik, breakout. Nah, dari siang bawah ini, si yang hijau-hijau ini menandakan banyak yang HK. Kalau merah-merah artinya banyak yang haki. Jadi oke banget ya, begitu dia terlihat ada spike, ada yang HK, harganya breakout, maka kita kesempatan untuk ikutan. Di sini pun masih nih, tuh. Nah, ini udah mulai ada yang merah-merah nih, mulai ada yang jualan, jadi watch out ya. Ini ada grafiknya yang menunjukkan secara rata-rata. Kalau besok dia begini, artinya dia akan turun ke bawah, akan koreksi dulu. Hari ini si ARA ditutup, cuma bisa jadi misalnya besok nih, mana nih resistnya. Nah, misalnya dia besok open naik, bisa aja ditutup merah. Jadi harus hati-hati ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya ataupun stop loss-nya. Yang baru mau masuk udah tidak dianjurkan. Ini hanya untuk pembahasan aja bagaimana sih cara menggunakan chart Hakaki di 5 menit untuk mencari saham-saham yang berpotensi ARA gitu. Ini supportnya kita bisa gunakan support MA 200-nya di 2510 ya, kita buletin tuh di 2510. Kita bisa cek resist selanjutnya di 3020, 3080 itu resist selanjutnya. Coba kita cek juga weekly-nya ya si Arto. Kalau yang SD ini, sebentar, yang SD ini itu tujuannya untuk melihat adanya foreign flow atau enggak. Jadi kalau hijau-hijau artinya foreign, kalau misalnya orange-orange artinya foreignnya net sell. Hijau-hijau yang net buy, orange-orange itu net sell. Seperti itu ya. Jadi ini berpotensi mudah-mudahan besok lanjut, tapi di sini ada area resist. Jadi watch out di area resistnya. Yang baru mau entry tidak disarankan. Jadi nanti lihat aja saham-saham lainnya. Selain Arto pasti ada yang ikutan lah. Oke, jadi cari saham yang belum jalan, atau mungkin besok paling naik, habis itu bisa aja sesi kedua atau closingnya merah, takutnya. Besok bisa kita cek kembali ya si HKQ 5 menitnya itu, apakah dia masih oke. Lanjut ke saham kedua, yaitu ASLC. ASLC juga menarik karena dia momentumnya meningkat ya, volume juga cukup meningkat, jadi berpotensi banget nih MA 200-nya mudah-mudahan bisa di break. Kalau dia break, dia akan menuju ke 108 atau bahkan ke 116 mudah-mudahan. Tuh, support resistnya udah dibikinin tuh sama sistem. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung di mana sih supportnya, di mana sih resistnya. Kalau nungguin orang, misalnya kita nanya nih dan nungguin jawaban orang, lama ya. Nanti keburu udah nyampe duluan ke resistnya atau udah keburu turun ke supportnya. Dan teman-teman ketinggalan jadinya. Fungsinya tools ini adalah supaya teman-teman bisa trading mandiri dan menganalisa secara lebih mudah daripada menggunakan indikator-indikator yang harus kita setting-setting lagi sendiri. Kalau ini tuh udah dibuatin, udah disettingin, sudah ada panduannya cara menggunakannya, ada yang ngajarin, sehingga teman-teman bisa menggunakannya lebih efektif dan lebih efisien. Tinggal sekali lihat, oh ada momentum, oke, volume meningkat, dia breakout candle higher high, maka saatnya entry. Jadi sesimpel itu ya untuk menganalisa. Untuk si ASLC ini masih menarik. Jadi tadi karena volumenya lumayan meningkat, momentum meningkat, tinggal kita cek area support dan resistnya itu di mana. Karena kalau dia kembali lagi ke support, maka kita bisa buy on weakness. Ya, jadi buy on weakness atau buy on breakout, kita titip sendal. Titip sendal itu artinya beli dulu dikit deh. Nah, supportnya ini di low hari ini 91. Garis win line di 87 itu juga supportnya ya. Resist di 108, 116. Selama dia tidak bikin lower low, artinya dia bertahan di atas 91, ini masih bagus. Nah, jadi di sini selama dia bertahan di situ masih oke. Karena biasanya saham yang strong up, dia tidak akan membentuk lower low. Dia akan terus bikin higher high dan higher low. Jadi ASLC ini masih oke, support resist sudah catat ya. Silakan bikin trading plan-nya masing-masing, mau antri di mana, mau money manajemennya bagaimana, itu kembali ke masing-masing. Lalu yang ketiga ini agro. Agro juga menarik. Volumenya hari ini cukup oke. Dia masih menguji ya, jadi bukan berarti langsung akan bagus.
Teman-teman kalau misalnya dia koreksi, maka kesempatan untuk buy on weakness dulu. Tentu dengan supportnya di low hari ini yaitu 240. Jadi begini ya, saat ini sih dia masih sideways, tapi mudah-mudahan besok breakout. Kalau breakout, dia break dari sini, maka berpotensi ke 304 atau mudah-mudahan kayak Arto ya. Dia bisa menguji MA 200-nya lagi di area 354, 35. Ini kita buletin nih berapa ya? 355 ya. 356. 356. Kita lanjut. Selain agro, tadi support dan resistnya sudah ke BBTN. Nah, BBTN kemarin itu di hari Selasa sempat saya bahas sih ya. Tapi hari ini saya bahas lagi karena masih menarik. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton di hari Selasa itu sempat spek buy. Jadinya ya udah hijau dong ya harusnya walaupun hijau tipis nih. Karena deket-deket sini tuh, deket-deket garis win line itu bisa spekulatif buy. Terutama dia mantul dan bertahan. Ini masih menguji resistnya di area 1300-an. Tapi selama di atas garis win line ini masih menarik untuk si BBTN. Dengan support di kalau support garis win line-nya sih 1245, tapi kita buletin aja ya di sini soalnya ada support horizontal juga di 1240. Jadi itu supportnya selama dia bertahan di atas 1240 ini masih oke. Teman-teman buy on weakness aja, jangan terlalu FOMO ya. Buy on weakness dan resistnya tadi tuh 1300, 1315, 1330. Selanjutnya Bevin. Bevin juga udah saya bahas pas di hari Selasa. Ini masih oke dan harusnya yang entry udah cuan ya. Kalau ada yang beli maka sudah cuan nih. Hari ini 6%, lumayan tuh. Tuh ya, Bevin. Oke, masih berpotensi tapi kayaknya udah deket nih ke area resist, yaitu resist MA 200 di 1250. Momentum sih masih oke. Hari ini dia breakout dengan volume juga masih oke. Kalau teman-teman yang fast trading biasanya ingat ya, pakai 5 menit terutama pakai yang haki-haki. Karena haki-haki itu kita bisa ngeliat berapa banyak yang haka, berapa banyak yang haki. Kalau orang udah pada mulai haki, udah pada mulai jualan, banyak yang jualan, maka kita bisa ikutan kabur ya. Bavin, coba kita tes kakinya nih. Bavinnya masih cakep tuh kan. 5 menit biasanya kelihatan nih. Dia lagi sideways, ada spike dan hijau-hijau. Artinya banyak yang HK. Ini masih cukup oke, tapi tetap harus pantau ya. Besok bagaimana? Apakah dia merah-merah-merah atau dia masih hijau-hijau juga? Kalau hijau-hijau juga, berarti masih berpotensi untuk lanjut ke resist yang tadi ya, 1250. Mudah-mudahan ke sana dulu. Lanjut BBNI. Nah, saya bahas Big Bang, tapi yang paling menarik buat saya itu BBNI, BBRI. Sisanya yang lain, kalau teman-teman tertarik silahkan. Tapi yang saya bahas adalah dua saham ini aja, jadi saham yang lain kurang lebih mirip-mirip lah. Nah, pilih aja ya salah satunya, jangan diambil semuanya. Kita mulai dari bahas BBNI dulu. BBNI-nya masih menarik buat saya. Ini sudah ada momentum ya. Lalu kalau nggak salah ini saya ada bahas ya. Oh iya, pas hari Selasa juga saya ada bahas yaitu BBNI. Nah ini masih oke nih. Dia masih candle higher high. Candlenya berpotensi menguji all time high-nya lagi nih. Mudah-mudahan sih dia bisa balik ke sini ya. Cuma dia udah masuk ke area overbought nih. Hati-hati. Yang belum punya maka mungkin udah agak telat ya, harus bersabar-sabar nih. Pasti dia ada ayunan lagi ke satu lagi ayunan, jadi nggak mungkin naik terus. eh ya waktu itu sih sempet ya naik-naik terus. Nah, mudah-mudahan dia akan bergerak zigzag begini. Nah, tunggu ayunan aja ke bawah, ke menuju ke area support lagi, baru teman-teman spekulatif buy. Oke. Jadi ini sih masih menarik, mudah-mudahan ke area 5.300-an sampai 5.400-an. Setelah itu kalau misalnya dia tidak mampu break lagi atau mulai membuat lower low, ini lower low ya, lower low, candlenya itu seperti ini, tangga ke bawah.
Nah, jadi kalau udah mulai bikin begitu, mungkin saatnya teman-teman untuk taking profit bagi yang sudah punya. Oke, ini kita lihat tuh, ada stokastiknya, dia sudah mulai masuk ke area overbought ya. Tapi kalau strong up, biasanya sih dia nggak langsung koreksi. Biasanya akan naik dulu dan terus bergerak di dalam overbought. Contohnya seperti sebelah sini tuh. Saat di sini ya, dia bergerak terus di area overbought karena memang lagi strong up. Sampai akhirnya stokastiknya turun ke bawah 80, baru itu menjadi sinyal untuk sell. Jadi ketika di sini tuh, mana ya, sebentar saya ambil panah. Jadi di sini ketika dia sudah turun stokastiknya ke bawah 80 itu menjadi sinyal sell. Jadi ini juga boleh ya teman-teman yang sudah cuan tinggal menunggu aja stokastiknya kalau ke bawah 80 baru mulai menjadi sinyal sell-nya. Sekarang masih hold aja. Mantap. Clear. Oke. Kita lihat ininya juga ya, foreign flow-nya tuh lumayan udah mulai ada lagi. Jadi mudah-mudahan masih cukup kuat untuk menguji all time high-nya di 5.300-an sampai 5.400-an. Selanjutnya BBRI, BBRI. Nah, sama, BBRI-nya juga udah masuk di area overbought, tapi sekali lagi yang saya bilang, kalau dia masih di area overbought itu masih oke. Ini juga ada gap ya. Dia gapnya tuh atas bawah nih. Jadi mudah-mudahan sih tutupnya gap atas dulu. Di sini ada gap kecil, kecil doang sih. Dan di sini juga ada gap. Nah, suatu ketika akan ditutup tapi nggak tahu kapan. Mudah-mudahan sih ke atas dulu, tutup gap yang di atas baru tutup gap yang di bawah ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Yang mau buy on weakness boleh-boleh aja. Harusnya sih entry-nya itu udah dari kapan-kapan ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau ya pakai cicil aja. Ini ada foreign flow-nya juga si BBRI tuh sudah mulai ada. Ini lagi menguji area resist jadi jangan terburu-buru. Belinya tuh kalau banking waktu merah ya, jangan waktu hijau. Support resist sebentar saya share pakai chart win kalau support resistnya. Nah, support resist, support di sini tentunya ya, atau bahkan di sini nih ada MA 200 yaitu 5.200, ada garis winline juga, itu menjadi area support. Sini udah mulai mendekati area resist, jadi watch out kalau mau beli maka buy on weakness aja. Oke, itu aja 7 saham yang menarik buat saya. Jadi buat yang suka sama saham-saham blue chip, saham-saham banking, menurut saya sih yang paling oke BBNI, BBRI. Kenapa? Karena ada foreign flow-nya. BMRI juga lumayan sih, tapi jangan beli semuanya ya. Jadi dipilih aja salah satu atau salah dua. Jangan salah dong, nanti jadi salah lagi. Beli aja satu atau dua maksimal, jadi jangan dibeli semuanya. Tapi top yang biasanya saya pilih itu BBNI dan BBRI. Nah, itu 7 saham, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya banyak lagi saham-saham lain yang menarik, tapi waktunya terbatas ya, saya tidak bisa bahas semua. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya akses untuk ke tools Wisdom and Invest, ke screener Wisdom and Invest, ataupun ke room member Wisdom and Invest, maka jangan khawatir. Pastinya teman-teman akan kita bantu ya, akan dibimbing sama coachnya setiap hari, coachnya ikutan trading, live trade, dan teman-teman pasti akan dikasih tahu kalau ada saham-saham yang menarik. Oke, yang tertarik untuk ikutan menjadi member, jangan lupa bisa kontak admin untuk berlangganan. Nomor kontak admin ada di deskripsi di bawah. Silakan dikontak, tanya-tanya aja dulu ya. Jadi nggak jadi, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau ikutin acara Zoom nanti kita di hari Sabtu jam 4 sore. Thank you ya. Oke, itu aja. Thank you and bye-bye. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.